Direktur BMI Munzalan Indonesia, Bapak Muhammad Imam Bukhari. Yang terhormat Bapak Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jambi, Bapak Endang Nuryadi. Yang terhormat Bapak Direktur Bank Muamalat Cabang Jambi, Bapak Taufik. Yang terhormat Bapak Pimpinan Area BSI Cabang Jambi, Bapak Ari Yusnairi Muslim. Yang terhormat Bapak Direktur PDAI Tirtamayan Kota Jambi, para tuan-tuan guru, alim ulama cerdik pandai, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pesantren Islam terpadu mandiri, Baitul Mal solusi kebangkitan ekonomi umat, membangun masjid makmur, berkah, berlimpah untuk kesejahteraan umat. Karena peradaban besar itu berawal dari masjid. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini sama-sama kita awali dengan pembacaan Ummul Quran kepada Al-Ustaz Muhammad Ali Basir BA. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa li ustadina wa khususan hadin ya fi hadal yawm syai'un lillahul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Al-Ustaz Azwar Anas Al-Hafiz. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.
والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ذهاب همومنا واشرح صدورنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. أنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك عهدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin menyebut serta panitia kepada Pak Ustaz Insinyur Haji Zakri kami bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah ini. Pertama tentunya akan menghormati para tuan guru, ulama yang hadir di lingkungan ini. Semoga dengan karamah para ulama cara ini berlangsung dengan aman dan tertib. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, alhamdulillah berkenan hadir kegiatan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang di Kota Jambi ini. Terima kasih Pak Wali. Yang terhormat Ketua Wali Kota Jambi, ya Dr. Haji Kasmul Anwar. Yang terhormat Bapak Direktur Lembaga Indonesia Indo Muhammad Imam Hakim. Yang terhormat Bapak Kepala OJK Jambi. Yang terhormat Bapak dalam hal ini Ibu Kepala Kabulok INI. Yang terhormat Bapak Direktur Kejayaan Jasa Maya Kota Jambi. Yang terhormat Direktur Bank Muamalat Cabang Jambi. Yang hormati pimpinan area BSI Jambi, dan juga tentunya yang hormati Bapak dari Kemenak yang mewakili, dan juga tentunya para undangan semua, para ahli rumah Allah,
bersama-sama nantinya memberdayakan masjid, memperdayakan pembangunan masjid. Dan insyaallah dari Masjid Muhammadullah ini dan dibangkit bersama kita memberdayakan ilmu umat di Provinsi Jambi ini, khusus di Kota Jambi saat ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan limpahan rahmat dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di Masjid Muhammadullah ini sehingga kita dapat melaksanakan insyaallah nantinya adalah pembukaan dari acara santri ini, dan juga nantinya soft launching dari Baitul Mal Masjid Muhammadullah. Dan tentunya ini adalah titik awal kita, tapi bukan akhir. Dan insyaallah di bulan suci Ramadan ini dengan barokahnya, insyaallah kita bersama-sama nantinya memberdayakan masjid, memakmurkan masjid, dan sehingga semua jemaah dan juga lingkungannya bisa makmur bersama-sama masjid. Dan insyaallah dengan itu pula dalam kerangka sekarang kita dapat musibah COVID-19, insyaallah kita sama-sama mengatasinya dengan bergandengan tangan. Dan pada kesempatan ini juga tentunya kami menyampaikan risalah dari kegiatan pesantren terpadu mandiri ini, di mana ini adalah agenda kerja dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Kota Jambi, di mana kegiatan ini kita mengundang lebih kurang dari 60 pengurus masjid dan lembaga-lembaga lain yang terkait, sehingga kegiatan ini sekaligus adalah pengukuhan nanti dan soft launching pendirian Baitul Mal Masjid Muhammadullah. Kami dari panitia juga mengundang dalam hal ini tentunya berkaitan dengan Baitul Mal ini yang sedang viral di mana-mana sekarang, itu Direktur Baitul Mal Zakat Indonesia, Dr. Imam Takin, yang telah sukses memberdayakan ekonomi umat khusus di Pontianak dan juga sudah viral di seluruh Indonesia bahkan sampai ke Australia. Dan informasi terakhir dari Baitul Mal Zakat sudah memiliki aset dalam pengertian penerimaan Baitul Malnya dalam 1 bulan sudah mencapai 9 miliar rupiah. Ingat 1 bulan Pak ya. Tentunya kami mengharapkan kali ini adalah menjadi motivasi kita. Mungkin belum sampai situ, tapi ini adalah pemacu semangat kita dari Baitul Zakat Indonesia ini dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kota Jambi khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya. Keinginan besar dari kami panitia tentunya dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Jambi, kami juga mengundang tentunya para pakar di bidang ini tersebut, di bidang perekonomian ataupun lembaga-lembaga terkait agar kita bisa bersinergi untuk membentuk unit-unit bisnis nantinya, di mana ini diistilahkan badan usaha milik masjid. Jadi insyaallah nanti semua masjid yang punya Baitul Mal juga punya badan usaha milik masjid yang tujuannya tentunya memakmurkan jemaah dan tentunya warga di sekitarnya. Di mana tingginya ketimpangan di tengah masyarakat terjadinya disparitas antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya, sehingga terganggunya roda pemerintahan tentunya di Kota Jambi. Dan kita berharap nantinya dari 400 masjid yang ada di Kota Jambi bisa sebagian besar mungkin diawali dengan beberapa yang hadir di lingkungan ini, nanti bisa sama-sama kita membangun dan memberikan kontribusi terhadap pemerintah Kota Jambi dalam rangka pemberantasan angka kemiskinan melalui Baitul Mal Masjid. Jadi insyaallah nanti ini kita bersama-sama membantu bergandengan tangan dengan pemerintah, khusus pemerintah Kota Jambi dan lembaga-lembaga terkait dari OJK, dari Bulog, dari PDAM dan lain-lain sebagainya. Jadi insyaallah saya yakin mulai dari rumah Allah. Memang badan besar itu mulai dari masjid. Satu hal yang terpenting bagi kami mohon perhatian dari pemerintah tentunya, khusus pemerintah Kota Jambi dapat membantu kami dalam segala hal rencana besar ini. Bersama-sama memberdayakan ekonomi umat dapat terwujud. Samping itu juga kami berharap pada MUI Kota Jambi untuk dapat tentunya kita bersama-sama dengan semua instansi yang terkait supaya program kerja kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan sekaligus insyaallah ini tidak hanya berhenti di sini. Mudah-mudahan setelah keluar dari ruangan masjid ini adalah semangat perjuangan yang ada pada diri kita semua untuk membangun rumah Allah,
masjid, membangunkan lingkungan di sekitar masjid. Kami dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Kota Jambi mengucapkan terima kasih tentunya yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu, khusus pada panitia. Dan perlu ketahui, mohon maaf pada kesempatan ini kami jujur saja, kami banyak kekurangan dalam menyambut bapak-bapak dan ibu-ibu semua dalam penempatannya. Kami mohon dimaafkan dan insya Allah yakin akan berjalan menapak melangkahi tangga kemakmuran umat khusus di Kota Jambi. Dan akhir kata, mungkin pada para semua stakeholder yang ingin membangun Baitul Mal ini, mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita rendahkan ego kita, kita tinggikan Allah. Namanya Allah yang Maha Tinggi. Dan dari rumah Allah kita bangkit. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Jambi, yang terhormat Bapak Dr. Haji Maulana MKM beserta rombongan, yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Muzalat para Muzalat Pontianak, Bapak Imam Muttaqin. Pak Imam Muttaqin ini orang Jambi lah, nggak tahu gitu, orang Kasamputa misalnya. Kan sinilah rumahnya. Tapi beliau ini berkembang luar biasa di Kalimantan Barat Pontianak. Harusnya ini menjadi luar biasa ya. Penghargaan kita warga Jambi bisa berkembang di tanah kelahiran orang lain. Mudah-mudahan nanti Imam Muttaqin dapat memberikan ilmunya kepada kita dalam rangka pelatihan kita ini. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Kabad Kesra Pak Mustafa Kamal beserta staf, Bapak Camat Palmerah, Bapak Lurah Waket, Bapak Waket, dan orang tua kita Pak Abdullah Syarkawi, Bapak-bapak panitia pengurus Majelis Ulama Kota Jambi, khususnya Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang ada di sini. Mobil khusus kepada para peserta. Ini kalau dulu pesantren kilat ya, tetapi santri pesantren Islam Terpadu Mandiri santri ya, manajemen Masjid Modern. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu saudara peserta sekalian dapat mengikuti acara ini dengan baik, insyaallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari berbahagia ini alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-7 dari ibadah Ramadan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, kemantapan iman, istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, sehingga kita dapat melaksanakannya sampai akhir Ramadan, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
Bapak Wakil Wali Kota dan Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin yang saya muliakan. Pertama, atas nama Ketua Majelis Ulama Kota Jambi mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang hadir pada hari ini dalam rangka memenuhi undangan kami, khususnya Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan ini kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Kota Jambi yang pelaksana hariannya adalah Bapak Mawako sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan ucapan ini terima kasih yang luar biasa kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini. Ini cetus awal idenya adalah awal Ramadan ini lah, Pak Mawako ya. Ketika disampaikan kepada saya Pak Insinyur Zalhendri sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, saya bilang laksanakan, lanjutkan. Ini adalah hal yang positif yang memberikan andil besar bagi warga Kota Jambi khususnya yang diundang pada hari ini. Maka dari itu terima kasih kepada Pak Zalhendri dan kawan-kawan yang luar biasa ini. Siang malam saya melihatnya tanpa pembeli, tanpa apa, alhamdulillah terwujud acara kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, masjid adalah merupakan hal yang luar biasa. Kalau kita menilik sejenak pada zaman Rasulullah SAW, masjid bukan saja dijadikan tempat ibadah, masjid bukan saja dijadikan tempat zikir dan lain sebagainya. Tapi pada masa Rasulullah SAW, masjid banyak digunakan hal-hal yang positif lainnya. Ya, dalam bidang pendidikan masih dijadikan, bidang sosial budaya, bidang politik, bidang ibadah, bidang mengharmoniskan antar umat dan agama dan lain sebagainya. Bahkan masjid bisa dijadikan tempat pemberdayaan ekonomi umat. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Rasul itu perlu kita laksanakan pada saat ini. Jadi masjid bukan saja semata-mata tempat ibadah. Bagaimana masjid berfungsi untuk memberdayakan umat, baik dalam bidang pendidikan. Barangkali kita sudah sama mengetahui ada kegiatan PAMI anak-anak, ada kegiatan hadroh, ada kegiatan berjanji, ada kegiatan keislaman seni dan budaya. Semua dilakukan di Masjid Alhamdulillah Kota Jambi saat ini semarak dengan kegiatan-kegiatan itu. Bidang pendidikan juga, ya, ada juga melaksanakan seperti contoh di Mahabatullah ini luar biasa. Ada lembaga pendidikan dari MIRA, ya, sampai kepada MTS gitu ya. Baru MIRA ini cikal bakal mereka bisa saja nanti lembaga Mahabatullah ini bisa menjadi perguruan tinggi. Ya. Dari RAMI, MTS, Makassar Aliyah, bahkan bisa saja tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang Masjid Mahabatullah ini lembaganya adalah lembaga perguruan tinggi Mahabatullah. Itu dalam kemudahan. Tidak jarang dari yang kecil menjadi sedang sampai menjadi besar. Ini apa? Ini akibat dari bagaimana masjid bisa diberdayakan dengan baik. Maka dari itu, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ini kesempatan yang luar biasa. Kegiatan yang dilakukan oleh MUI Kota Jambi dan Dewan Masjid ini, kami berharap kepada kita semua, khususnya yang diundang, ini luar biasa. Bapak Ibu yang diundang ini adalah yang terpilih dari 400 masjid yang ada di Kota Jambi. Ada beberapa masjid dan juga mahasiswa dan siswa itu terpilih hanya 60 orang. Luar biasa ya. Maka rugi besar apabila Bapak Ibu hanya menyia-nyiakan mengikuti ini hanya untuk tidur di masjid. Ya, nanti kegiatan hari ini kata dia insya Allah full hari ini sampai jam asar jam 3 kita melaksanakan kegiatan di masjid. Besok pagi sudah kita pindah ke rumah Bapak Wawako Rumah Dinas. Ya. Jadi ini dibuat terima kasih pada
Wabarakatuh yang telah memfasilitasi kami, yang telah memberikan ruang dan rumah dinasnya untuk kegiatan kita besok sampai hari Kamis. Rabu ya, tadi Kamis. Rabu sampai Rabu. Ini hal luar biasa. Ya. Cuma ya, ada makan juga ya, dan minum. Boleh makan siang. Puasa, cuma dapat ilmu. Nah, nanti ilmu yang kita dapatkan ini itu bisa Bapak Ibu realisasikan di masjid-masjid yang Bapak tinggal. Bagaimana masjid bisa diberdayakan? Bagaimana masjid bisa menjadi perekonomian umat di sekitarnya? Banyak contoh-contoh masjid ya yang telah kita kita lihat seperti di Korea, di Yogyakarta, ada masjid di Semarang itu apa namanya? Sragen, Al-Falah Sragen, bahkan satu lagi masjid Muzarat ya. Ini Muzarat Al-Falah. Luar biasa kita lihat tadi, 1 bulan asetnya 9 miliar. Ibu Pak Imam Mutakin kali ini jadi itu, ini termasuk Pak Imam itu saya kata lagi, itu akhirnya. Jadi saya bilang bahwa bagaimana Pak Imam ini kita bagaimana setahun ini kita lakukan, kita catat bagaimana menjadikan lembaga masjid ini seperti masjid Muzarat Kipal Muzarat ini. Ini harapan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap kepada kita semua, khususnya kepada peserta yang diundang sampai hari Rabu nanti, jangan kita sia-siakan. Hadir tepat waktu, ikuti kegiatan ini dengan baik, ya. Dan banyak bertanya apa-apa yang kurang, yang barangkali belum dipahami, tanya. Setelah kita undang langsung ini orang direkturnya langsung jadi Pak Imam Taufik, yang sesungguhnya beliau adalah orang Jawa sendiri. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Bapak Wakil Wali Kota untuk dapat memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kami ini secara resmi. Dan terakhir, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini mendapat ridho dan berkah dan mampunah pertolongan Allah, dan khususnya nanti peserta dapat mengembangkan ilmunya yang didapatkan dari kegiatan ini di masjid di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Jadi kurang sekali mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam sambutan dalam kegiatan nanti. Akhirul kalam, Allahumma fiqhil wa bil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejenak kita mendengarkan lantunan Hadra Sifa Untandi, pimpinan Bapak Abi Al-Kawabir. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Ya Rabbi bil Mustafa badil maqasidana waghfir lana ma mada
hadirin yang berbahagia, pengukuhan pengurus Dewan Syariah dan Baitul Mal Mahabatullah Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi dan sekaligus launching pendirian Baitul Mal. Nanti juga kami mohon kepada Bapak Wakil Wali kiranya dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara pesantren terpadu mandiri 19 sampai 21 April 2021. Kepada nama-nama yang kami sebutkan kiranya dapat mengambil posisi yang kami persilakan. Yang pertama kepada Bapak Insinyur Haji Zalhindri, Bapak Dr. Sudirman SME, Bapak Ruli Firmansyah SME, Bapak Dr. Haji Rafiki, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya kukuhkan, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak para ustaz, bersediakah bapak-bapak dikukuhkan menjadi pengurus Dewan Syariah dan Baitul Mal Mahabatullah Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi? Iya. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Senin tanggal 19 April tahun 2021 bertepatan dengan 7 Ramadan 1442 Hijriah. Saya Dr. Haji Maulana KM selaku Wakil Wali Kota Jambi dengan ini secara resmi mengukuhkan bapak-bapak sebagai pengurus Dewan Syariah dan Baitul Mal Mahabatullah Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi untuk masa bakti tahun 2021-2026. Saya percaya bahwa bapak-bapak mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Haji Maulana KM ditandatangan. Iya, selanjutnya kita foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Kasful Anwar MPD beserta seluruh jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi, wabil khusus Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Ustaz Insinyur Zalhindri MT, beliau sebagai Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan pada hari ini beserta seluruh jajaran panitia yang saya hormati dan saya muliakan. Yang saya hormati, telah hadir di tengah-tengah kita Direktur Baitul Mal Munzalat Indonesia dari Pontianak, Kalimantan Barat, tapi wong Jambi, Ustaz Muhammad Imam Mutakin. Selamat datang Ustaz di Jambi. Beliau ternyata rutin ke Jambi. Nah, sekarang sudah kita jadikan mentor untuk Dewan Ekonomi Syariah Kota Jambi. Mudah-mudahan
bisa juga sukses memberdayakan umat khususnya di Kota Jambi yang kita cintai. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Yang saya hormati hadir bersama kita Kepala OJK Provinsi Jambi dan mewakili para pimpinan perbankan syariah dari Bank Muamalat dan pimpinan bank-bank lain yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kapolkesra Kota Jambi, Bapak Camat Palmerah, ini Pak Amran hadir, Pak Lurah Nikajaya ada di luar, serta Bapak Babinsa Babinkamtibmas. Terima kasih sudah mengamankan kegiatan ini sesuai dengan protokol kesehatan yang harus kita jalankan. Yang saya hormati Ketua Basnas Kota Jambi. Oh iya. Dan itu maaf ya, nggak kelihatan tuh yang maksudnya. Bapak-bapak Ketua RT, para alim ulama hadir di sini, orang tua kita Bapak Kiai Abdul Hasan Gawi dan Waket Jambi Selatan, karena beliau ini sering ketemu nikahin orang, saya saksi. Dan seluruh hadirin para peserta yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di bulan yang penuh berkah Syahrul Mubarak ini kita berkumpul di tempat yang juga penuh berkah, di Masjid Mahabbatullah, dalam rangka mengikuti kegiatan pesantren Islam terpadu mandiri yang berkaitan dengan manajemen masjid modern, berkaitan juga dengan pemberdayaan ekonomi umat secara menyeluruh yang berbasis masjid. Saya selaku wakil wali kota sekaligus selaku pengurus harian Dewan Masjid Indonesia Kota Jambi sangat mengapresiasi, berbahagia sekali Majelis Ulama Indonesia periode yang sekarang baru beberapa bulan dilantik sudah banyak kegiatan-kegiatannya. Salah satu yang sangat baik, berkolaborasi, bergandengan tangan dengan semua elemen adalah mengenai pemberdayaan ekonomi. Ketua komisinya Ustaz itu. Jadi kegiatan ini sungguh sangat mulia. Kalau kita bicara tentang pemberdayaan ekonomi umat, maka sesungguhnya itu adalah tugas bersama. Kami pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar bahwa fakir miskin itu menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah harusnya hadir dan memang kami berusaha untuk selalu hadir. Tetapi tentu kemampuan pemerintah saja ada batasnya, kewenangannya ada batasnya. Kota Jambi saat ini angka kemiskinan sesuai dengan indikator kemiskinan yang ada itu 7,3%. Itu adalah angka kemiskinan yang kalau sudah satu digit biasanya kemiskinan yang kronik. Kemiskinan kronik itu multifaktorial penyebabnya. Jadi penyebabnya itu bisa karena angka kesakitan. Misalnya dalam satu keluarga, kepala keluarganya sakit-sakitan sehingga tidak bisa bekerja, maka jatuh ke dalam kondisi ini. Kenapa orang itu sakit-sakitan? Bisa problem utamanya adalah lingkungan. Karena lingkungannya jelek, kumuh. Maka kalau ada satu anggota keluarga sakit, tular ke yang lain. Anak-anaknya sekolah seminggu, dalam 1 bulan ada aja nggak masuknya karena diare, karena ispa dan lain-lain, karena lingkungan. Maka pemerintah intervensi melalui perbaikan lingkungan, program kotaku, drainasenya diperbaiki menjadi tertutup. Rumah yang belum ada jambannya, buang air sembarangan sehingga hepatitis, diare, banyak yang sakit diperbaiki. Kalau problemnya sakitan tadi, maka untuk keluarga miskin ini diberi bantuan berupa jaminan pengaman sosial di bidang kesehatan, yaitu program Jambi Buka, gratis biaya negara. Nah, tetapi permasalahan yang sifatnya bantuan-bantuan ini tidak menyelesaikan masalah.
Anaknya nggak bisa sekolah, dikasih beasiswa bantuan dari pemerintah. Orang tuanya nggak kerja sehingga nggak punya bahan makanan, dikasih bantuan beras, dikasih oleh pemerintah. Orang tuanya sakit-sakitan, dikasih gratis. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah karena hanya menyelesaikan problem sesaat. Maka kita di pemerintah ada sistem layanan rujukan terpadu, yaitu menyelesaikan dari akar masalahnya dengan pemberdayaan. Inilah peran kita bersama, bergandengan tangan, untuk bagaimana supaya masyarakat yang terkategori fakir dan miskin tadi kemudian diberikan kekuatan untuk berdaya. Misalnya ada kepala keluarga itu ayahnya sudah meninggal, tapi ada satu anaknya yang sudah besar, sudah tidak kuliah lagi, tapi tidak bisa kerja karena nggak punya modal. Maka intervensinya adalah pemberian modal kerja. Oh, nggak punya keterampilan, diberikan latihan kerja. Itulah dinas perdagangan, dinas koperasi UMKM intervensi. Tetapi pemerintah saja tidak cukup menyelesaikan itu. Karena apa? Jumlahnya masyarakat yang demikian itu banyak. Dan kadang-kadang sering salah intervensi. Kalau kami di kedokteran itu salah diagnosa. Sakit mata dirujuk ke dokter telinga, THT, tidak sembuh. Orang itu butuhnya adalah modal kerja dan latihan kerja, bukan butuh sesuatu yang lain. Beda kasusnya, misalnya satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain, itu kausanya, penyebab kemiskinannya beda-beda. Ada masalah lingkungan, ada masalah kesakitan, ada masalah tidak punya modal kerja, ada masalah keterampilan. Jadi harapannya kelompok masyarakat yang dibantu bantuan-bantuan itu nanti dengan program pemberdayaan umat ini kemudian meningkat. Bahkan di tahun-tahun mendatang awalnya sebagai penerima mustahil nanti bisa menjadi yang memberikan zakat karena pemberdayaan. Nah, konsep ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Alhamdulillah hari ini salah satunya kita mendapatkan satu kesempatan emas, materi, pengalaman dari Ustaz Imam Mutakin yang sudah berpengalaman. Tadi cerita dengan saya 2014 capaiannya baru 500 juta per bulan 2018. Nah sekarang sudah 9 miliar. Nah, dana sedemikian besar itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pemberdayaan. Kalau di Jambi berpusat dari masjid, tadi Pak Kiai kita MUI sudah sampaikan, masjid itu perannya jangan dikecilkan hanya untuk tempat-tempat ibadah. Sekarang masjid ini tanya Pak Wakil, gara-gara COVID ini berubah, tambah perannya. Jadi tempat nikah, ini luar biasa. Karena apa? Tidak boleh nikah di rumah, ditangkap sama gugus. Jadi menjadi tempat nikah ini salah satu upaya pengembangan masjid di bidang sosial lebih luas lagi. Mungkin ke depan masjid punya gedung pertemuan untuk resepsi. Nah itu sebuah pemberdayaan. Nanti misalkan nikah di masjid, resepsinya di sebelah, ada catering, ada ini pemberdayaan umat. Sehingga masjid mandiri bahkan punya dana untuk bantu umatnya. Jadi konsep pemberdayaan yang luas inilah nanti kita berharap mendapatkan pencerahan dari Ustaz Imam Mutakin yang sudah pengalaman. Mudah-mudahan di Jambi tadi sudah sampaikan lebih dari 400 masjid kita. Dan memang dikategorikan beda-beda. Ada masjid yang memang sudah mapan. Saya pernah kunjungan kerja, simpanan masjid itu ratusan juta. Tapi ada di rekeningnya aja. Tiap Jumat, karena masjid itu berada di sebuah perumahan elit, duitnya banyak. Tapi ada saya kunjungan ke masjid yang maaf, ini lantainya belum selesai pembangunannya. Kasnya tidak ada karena berada di kawasan masyarakat yang tidak mampu. Mestinya masjid yang mampu kemudian membantu, mengampu masjid yang tidak mampu. Karena setiap orang yang memberikan infak sedekah itu dia kepengen bukan disimpan di tabungan, tetapi ingin segera dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah pola-pola ini nanti kita akan gali mendapatkan materi lebih detail lagi dari beliau.
Saya sering sampaikan, nggak bagus pengurus masjid itu nyimpan uang, karena jamaah itu memberi untuk digunakan kepentingan semacam. Dan alhamdulillah juga ini berpusat dari masjid. Jadi masjid fungsi ibadah jalan, fungsi taklim jalan. Tadi ada PAMI dan lain-lain, kita sudah kasih hampir 9 miliar ya Pak pakai saya. Honor-honor insentif guru PAMI dan lain sebagainya itu ke Kota Jambi. Tentu nominalnya nggak banyak, benar banyaknya, jumlahnya yang sangat banyak. Tapi untuk perhatian kita. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi sosial ekonomi kemasyarakatan ini, pemberdayaan umat. Karena jangan hanya saleh di bidang keagamaan, tapi kesalehan sosial itu yang menjadi penting supaya bisa berkembang ekonomi kita. Sesuai dengan janji Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama." Kalau ada penduduk satu negeri ini beriman dan bertakwa, itu janji Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Sudahlah berpusat dari masjid, kita bina keimanan dan ketakwaan umat. Di sisi yang lain, kita dorong lagi Baitul Mal di setiap masjid yang ada di Kota Jambi. Jadi saya agak merinding, potensinya kata Ustaz Imam itu 3 triliun potensi zakat di Jambi. Kalau itu dikelola, saya kira nggak ada lagi problem keumatan. Masyarakat, terutama yang muslim, yang mengalami kemiskinan, karena kemiskinan itu sangat dekat dengan kuburan. Ini adalah jihad kita bersama. Saya atas nama pemerintah, atas nama pengurus Dewan Masjid mendukung kegiatan ini. Nanti bergandengan tangan, kita punya lembaga Basnas juga 10 miliar atau ya. Nah, nanti beliau juga orang-orang muda bergerak bersama. Kalau untuk kepentingan keagamaan, untuk kepentingan umat, tidak lagi kami ini tidak siapa. Siapapun yang mampu sanggup bergerak jalan tunjukkan. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Saya kira itu beberapa hal, dan insyaallah besok sudah di majelis saya sampai dengan selesai kepada seluruh peserta agar dapat memanfaatkan momentum ini. Susah mengundang bisa komentar, tapi karena tahu Bung Jambi tadi saya tukar handphone. Syukur-syukur bisa kita pindahkan dari Pontianak ke Jambi. Ya, nanti kita sama-sama bangun Jambi ini untuk kepentingan masyarakat kita. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pesantren Islam terpadu mandiri, manajemen masjid modern, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekaligus launching pendirian Baitul Mal Ma'abatullah yang nantinya akan ditandai dengan pemotongan pita. Kepada panitia kami persilakan untuk dapat mengunduh Bapak Wakil Wali Kota beserta tamu undangan untuk menuju tempat yang sudah disediakan. Bapak para tamu undangan kami persilakan. Ya, mari sama-sama kita kasih aplaus. Yang diiringi dengan salam Nabi Hadrasi Qaul Qaul.
illallah, la ilaha illallah. Yang mana? Ah, tuh foto situ. Foto. Ada sajarita latan. Memuji Nabi yang mulia, Islam semantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah tetap menjaga kalian wahai para pecinta di bendera Nabi yang mulia, di majelis Islam semantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Ibu hadirin yang berbahagia, Oh ya. Tanda-tanda. Iya, untuk semua materi. Oh ya, di sini ya. demikianlah Baris kita kan? pemotongan kita menandai pembukaan Baitul Mal Mahabbatullah Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi. Kepada Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk kembali ke masjid. Oh, ini sekretarisnya ya, gudangnya, gedung. Islam terpadu mandiri. Iya. Silakan Pak, kenapa kalau kegiatan ini Pak? Ya, saya hadir di Masjid Mahabbatullah dalam rangka pembukaan pesantren Islam terpadu mandiri yang bertemakan tentang manajemen masjid modern. Tujuannya adalah pemberdayaan umat. Ini dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Saya atas nama pemerintah Kota Jambi sekaligus sebagai Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia sangat mendukung sekali peranan masjid yang luas, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Karena kalau ini kita tingkatkan peran dan fungsinya, maka penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi akan lebih cepat akselerasinya, dan umat yang mengalami kemiskinan ini akan berdaya secara mandiri, yang pada waktunya nanti mungkin tahun ini sebagai penerima zakat, mustahik nanti akan membayar zakat. Nah, ini harapannya terjadi peningkatan derajat dan kualitas dari masing-masing masyarakat kita di Kota Jambi. Dan hari ini kita berbahagia karena materinya adalah Ustadz Imam Mutakin dari Menjalan Indonesia yang ternyata orang Jambi. Nah, oleh karena itu saya juga berharap, karena beliau juga orang Jambi, mari kita sama-sama bangun dan berdayakan umat di Jambi. Beliau akan kita minta jadi mentor juga, terus mengembangkan peranan dan fungsi-fungsi masjid. Nah, dalam konteks perjuangan ini kita harus bergandengan tangan, semua lembaga, semua apapun yang niat dan tujuannya sama, kita bergandengan tangan bersatu demi umat, demi Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam yang paling semangat, yang lagi cari jodoh semoga Allah segera kasih jodoh terbaik. Amin. Yang lagi banyak utang semoga utangnya segera lunas. Amin.
penyakit semoga Allah kasih kesembuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah Pak masalah ayat kita. Begitu dipancing dikit langsung kuat. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, amma ba'du. Yang saya hormati pemimpin kita semua, Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Yang saya hormati abangda saya yang mengundang saya untuk bisa pulang kampung. Jadi bukan selamat datang, Pak, selamat pulang bukan. Al Ustadz Zal Hendri yang saya hormati, Bapak Ketua MUI, Bapak Ketua Basnas, segenap alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Alhamdulillahirabbil alamin, siang hari ini sangat berbahagia setelah lama menebarkan umpan di Kota Jambi, akhirnya umpannya dimakan. Apa umpan yang ditebarkan? Umpannya bernama Gerakan Infak Beras. Jadi gerakan infak beras yang hari ini jalan di Kota Jambi itu berasal dari salah satu kegiatan di Masjid Kapal Munzalan. Kegiatan dimulai dari satu masjid di dalam gang di lingkungan non-muslim yang hanya ada 7 rumah orang Islam di sekitar masjid. Sebuah masjid yang memang atas izin Allah hari ini jadi salah satu magnet untuk banyak masjid belajar tentang Baitul Mal, banyak belajar tentang pergerakan dakwah secara nasional, dan ternyata masjid itu secara lokasi, secara bangunan tidak jauh lebih baik daripada masjid yang hari ini kita sama-sama duduk di sini. Masjid Kapal Munzalan itu dibangun tahun 2011. Ada 2 orang pengusaha waktu itu bernama Haji Muhammad Nur Hasan dan Haji Muhammad Abdurrahman jualan kaplingan. Hasil dari penjualan kapling dapat untung 4 miliar, langsung mendirikan 2 masjid. Dari masjid inilah kemudian alhamdulillah sampai dengan hari ini kita bukan hanya ada Baitul Mal saja, tapi juga sudah ada training yang namanya Masjid Enterprise. Nah, inilah jadi wasilah saya bisa berkenalan dengan Abang Zal Hendri. Alhamdulillah lebih kurang ada 5.000 masjid yang ikut training, yang sudah buka Baitul Mal lebih kurang ada 100-an masjid. Ditambah ini jadi 101 itu. Apa yang harus kita lakukan sama-sama? Bagaimana caranya biar masjid yang hari ini kita jadikan tempat ibadah bisa menjadi tempat untuk memberdayakan umat? Boleh ikutin saya sama-sama? Ada 5. Ada 5. Ada 5. Ada 5 faktor elemen yang wajib ada dalam masjid multi manfaat. Ada 5 faktor elemen yang wajib ada dalam masjid multi manfaat. Apa nih Bang Imam elemennya? Yang pertama adalah adanya peranan ulama yang ikhlas. Ulama yang memang hadir di masjid untuk mengajarkan bagaimana kita para jamaah bisa mengenal Islam dengan jauh lebih baik. Ulama yang hadir di masjid yang mengajak bagaimana warga-warga di sekeliling masjid melihat masjid sebagai salah satu solusi kehidupan. Ulama yang memang hanya fokus bagaimana caranya mendidik umat, tidak mikir yang lain-lain, tidak berpikir kalau saya jadi imam masjid di Muhammadullah saya dapat berapa. Tapi yang dipikirkan adalah ketika saya diamanahkan jadi imam masjid di Masjid Muhammadullah, bagaimana seluruh jamaah yang ada di sekeliling masjid ini bisa memenuhi saf-safnya masjid. Inilah elemen yang pertama. Makanya kita kasih jempol. Elemen yang kedua,
itu adalah adanya peranan pemimpin yang adil. Siapa nih pemimpin yang adil? Mulai dari Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Wakil Wali Kota, Pak Gubernur, dan seluruh elemen yang ada. Memberikan ruang untuk masjid bisa jadi masjid yang berdaya, memberikan ruang kepada masjid untuk bisa jadi masjid yang multi manfaat, maka ini sangatlah diperlukan. Kenapa? Karena seorang ulama ini tak pegang data. Berapa sih jumlah orang miskin yang ada di kota Jambi? Berapa persen tingkat kemiskinan yang ada di kota Jambi? Ulama ini cuma punya doa. Maka peran yang kedua adalah siapa? Di pemimpin yang adil. Kalau kita lihat di ruangan ini, ulamanya ada enggak? Ada. Pemimpinnya ada? Ada. Ulamanya ada, kita kasih jempol, pemimpinnya kita kasih tunjuk. Jempol sama telunjuk ini tak bisa nembak, masih kaku deh. Maka harus ada peranan yang ketiga, yang tukang engkol. Siapa nih yang tukang engkol? Adalah peranan dari para saudagar yang dermawan. Kalau umat Islam punya pengusaha kaya raya yang tidak dermawan, tidak akan bisa bikin masjidnya jadi multi manfaat. Kalau umat Islam banyak pengusahanya, banyak hartanya, tapi dia tidak paham tentang kewajibannya, masjid-masjidnya tidak akan bisa kasih dampak untuk warga sekeliling. Yang terjadi adalah apa? Kesenjangan sosial. Maka penting sekali peran saudagar di sini. Inilah yang bisa jadi pelatuk. Saudagar-saudagar inilah yang di zaman Rasulullah, ada salah satu sahabat Rasulullah yang bermimpi, yang memimpikan bagaimana caranya jadi orang miskin. Siapa orangnya? Abdurrahman bin Auf. Dalam satu majelis Rasulullah sampaikan, nanti di antara kita nih para sahabat, yang paling lama hisabnya adalah saudara kita Abdurrahman bin Auf. Bertanya beliau, kenapa saya ya Rasulullah? Karena engkau mempunyai harta paling banyak, maka engkau akan dihisab paling lama di antara kami semua. Akhirnya saudagar ini berpikir, wah, kalau gitu mending hartaku secukupnya saja. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau datang kepada seluruh pedagang-pedagang di pasar. Beliau tanya, mana kurma-kurma yang tidak laku, mana kurma-kurma yang mulai busuk yang nggak bisa dijual lagi, biar saya yang beli, saya bayar 2 kali lipat. Nah, itulah. Akhirnya semua kurma-kurma yang jelek-jelek tadi, yang tidak laku tadi, dibeli oleh saudara kita, lalu disimpannya di gudang, dan dia sukacita. Dia lapor kepada ya Rasulullah, ya Rasulullah, harta saya sudah berkurang banyak. Kok bisa ya Rasulullah? Saya beli dagangan-dagangan yang tidak laku, saya tumpuk di gudang. Ternyata takdir Allah berkata lain. Di daerah yang lain terjadi satu wabah penyakit, di mana tabibnya menyampaikan bahwasanya salah satu bahan obat yang bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit ini adalah kurma yang sudah dalam kondisi busuk, dan kita membutuhkan dalam jumlah yang banyak. Akhirnya pemimpinnya bilang, oke, para tentara silahkan cari siapa saudagar yang punya kurma dalam kondisi busuk, kita bayar 10 kali lipat. Kita bayar berapa kali lipat? 10 kali lipat. Akhirnya tersiarlah kabar bahwasanya saudara muslim kita Abdurrahman bin Auf punya stok yang banyak. Datanglah perwakilan dari daerah tadi menemui beliau. Wahai Abdurrahman bin Auf, kami ingin membeli semua stok kurmamu. Oh ya sudah, buat apa? Untuk jadi bahan obat di wilayah kami. Bawa saja, tidak bisa. Karena penguasa kami bilang, kami akadnya bukan minta, kami akadnya adalah membayar. Maka kami akan bayar 10 kali lipat daripada waktu engkau beli kemarin. Itulah yang terjadi dengan saudagar-saudagar di zaman Rasulullah. Dia tidak berpikir bagaimana hartanya bisa bertambah banyak, berapa banyak dia bisa numpuk harta, tapi dia berpikir bagaimana caranya dengan harta yang Allah titipkan kepada saya bisa berikan banyak kebaikan dan saya bisa dihisab tidak perlu lama-lama. Itu mental saudagar zaman dulu. Bagaimana dengan saudagar kita hari ini? Wallahu a'lam bishawab. Setelah ada ulama, ada pemimpin, ada saudagar.
Siapa lagi yang membutuhkan? Yang dibutuhkan selanjutnya siapa? Anak muda yang terpaut hatinya dengan masjid. Ulama yang sudah sibuk mengajar taklim, pemimpin yang sudah sibuk memimpin masyarakat, memimpin umat, saudagar yang sudah sibuk berdagang. Siapa yang bagian mondar-mandir? Nah, inilah anak-anak muda. Maka hari ini anak-anak muda harus tahu peranannya, bahwasanya dalam kita mewujudkan peradaban Islam yang baik, satu kondisi masjid yang multi manfaat, ada peranan anak muda di situ. Peranannya sebagai apa? Sebagai tukang mondar-mandir, sebagai jembatan, mencari orang yang perlu, mengambil dari yang akan memberikan, memberitahukan kemana kita akan distribusikan harta, memberikan laporan harta yang sudah didistribusikan kemana. Inilah peranan anak muda, inilah peranan kita di sini. Yang anak-anak muda di sini, Pak, ulama bukan, jadi pemimpin enggak juga, jadi saudagar modal pas-pasan. Maka ambillah peranan yang keempat, jadi apa? Jadi jembatan. Karena ternyata jembatan ini juga diperlukan. Lalu siapa yang kelima? Yang kelima adalah doaul mustadafin, orang-orang yang lemah yang mendoakan perjuangan dakwah. Kalau kita berbicara hari ini, banyak duafa di sekeliling kita pengen kita bantu, maka Islam mengajarkan yang dibantu itu yang bisa mendoakan. Kalau kita cuma bagi pukul rata, ternyata yang dibagi tidak tahu bahwasanya ini ada saudagar yang mengikhlaskan hartanya untuk dibagi kepada orang lain. Ada pejabat yang memberikan rekomendasi terhadap dikumpulkannya zakat. Ada ulama yang mengajarkan berbuih-buih di majelis-majelis, bayar zakat, zakat itu wajib. Maka tidak akan sampai ke sana. Maka bagaimana cara kita membagikannya? Ajaklah saudara-saudara kita tadi balik lagi ke masjid. Yang dikasih beasiswa anak muda yang terbiasa subuh di masjid. Yang dikasih bantuan modal usaha yang tiap hari sudah sholat di masjid. Yang dikasih bantuan pelatihan yang tiap hari sudah datang ke masjid. Kalau perlu kasih buku seperti zaman kita dulu SD. Di bulan Ramadan dikasih buku sholatnya, di checklist, dicetak-cetak. Kenapa? Karena ini pilar yang dibutuhkan. Karena hari ini ulama kita banyak, ulama yang ikhlas mungkin kita bisa lihat beberapa. Pemimpin kita banyak, tapi yang adil itu pemimpin-pemimpin yang spesial. Saudagar kita banyak, tapi yang dermawan pun bisa kita lihat hari ini. Anak muda banyak berlimpahan, tapi yang terpaut hatinya dengan masjid itu anak muda yang spesial. Itu juga dengan yang kelima, orang-orang yang kita support hari ini, orang-orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Kalau ditanya bagaimana caranya bisa 9 miliar satu bulan, itu bisa dijawab pakai teori. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana rasanya ketika sebuah masjid ada baitul mal. Bagaimana rasanya ketika umat bisa diberdayakan dari masjid. Bagaimana rasanya ketika dana umat tadi terkumpul dan bisa didistribusikan lagi kepada umat. Ini yang mahal. Kalau cara, saya tinggal bikin buku, Pak. Saya bagi-bagikan, tinggal dibaca, selesai. Tapi hadirnya saya di Jambi ini harapannya bukan berbagi cara, tapi berbagi rasa. Bagaimana kita harus punya rasa kebanggaan ketika jadi anak-anak muda yang terpaut hatinya dengan masjid. Bagaimana hari ini kita ngajak saudagar yang punya rasa, yang penasaran, gimana sih rasanya jadi saudagar yang dermawan, gimana sih rasanya jadi pemimpin yang adil, gimana sih rasanya jadi ulama yang ikhlas. Karena kalau cuma sekedar sholat tahajud, sekedar sholat duha 8 rakaat, tidak perlu jadi ulama, tidak perlu jadi pemimpin, anak-anak muda bisa. Tapi amalan para ulama pastinya berbeda. Amalan pemimpin juga berbeda. Amalan saudagar juga berbeda. Amalan ulama apa? Dengan ilmunya. Amalan pemimpin apa? Dengan tanda tangannya. Tak mungkin tanda tangan beliau bisa kita gantikan. Bisa tak? Tak bisa. Hanya beliau yang bisa tanda tangan.
Saya sebagai wakil wali kota Jambi memberikan himbauan kepada seluruh pengusaha yang ada di kota Jambi untuk hadir ke Masjid A dalam rangka pemahaman kewajiban berzakat. Bagi pengusaha-pengusaha yang tidak hadir, akan saya undang langsung ketemu saya di kantor, ngobrol 4 mata. Banyak tak saudara kita bayar zakat? Bisa tak ulama kita bikin himbauan kayak gini? Tak bisa, Pak. Bapak lah yang bisa. Wah, ketahu lah semua yang ada. Mantap Bang Imam kita dari kemarin ngomong gitu. Ya kan? Amalan saudagar itu beda. Kalau saudagar masih berbicara 2,5%, malu sama siro. Utsman bin Affan kalau mau perang selalu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apalagi yang bisa saya korbankan di jalan Allah? Utsman, kita perlu kuda perang, kita perlu alat perang, kita perlu persediaan makanan. Sudah ya Rasulullah, semuanya saya yang tanggung. Takbir. Ini mental saudagar kita. Kalau saudagar kita masih omset, HPP, keuntungan kotor, biaya operasional, keuntungan bersih kali 2,5%. Itu pun setelah dikurangi biaya rumah tangga. Allah a'lam bishawab. Apa yang saya ajak di Kalimantan Barat, bagaimana saudagar langsung maju. Bagaimana amalannya para saudagar di Pontianak, saya ajak, Pak, kalau antum mau menyuburkan usaha, mau naikkan omset, caranya simpel. Allah sampaikan di Al-Baqarah ayat 276, wa yubisolat, suburkanlah dengan bersedekah. Maka mulai ada nih, Pak, pengusaha-pengusaha yang bilang, Bang, saya punya peluang usaha ini, masjid ada tak dana infak umum, kita bukakan usaha, seluruh keuntungannya saya serahkan ke masjid. Bang, minta tolong ingatkan saya tiap bulan, insya Allah 10% dari profit perusahaan saya geser buat ke masjid. Ini yang hari kita lakukan. Mudah-mudahan di 3 hari ini kita bisa sama-sama saling belajar, bukan mempelajari cara, tapi mempelajari rasa. Karena dakwah hari ini bukanlah masalah cara, tapi masalah rasa. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik dari saya pribadi mohon maaf. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia demikianlah tadi sekilas pandang, selayang pandang perjalanan dibalik kesuksesan seorang anak muda yang sudah sukses, orang Jambi. Beliau adalah Muhammad Imam Mutakin. Bapak Ibu hadirin ya, demikianlah acara pembukaan pesantren Islam terpadu mandiri pada pagi hari ini. Terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.